Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandarti Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sulikin wal khususun Syekh Syekh wa khususun Syekh wa khususun Syekh masih wa khususun laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengkajian kitab Al-Tuhfah Al-Mursalah yang bersumber dari naskah Girijaya, yaitu naskah Kiai Santri. Pembahasan kita sudah sampai pada 3 tipe pengamal hakikat, ya, itu 3 tingkatan orang yang mengamalkan hakikat. Yang pertama yaitu orang yang diberikan pemahaman tentang hakikat wujud, ya, dengan ilmu yakin, ya, sampai ilmu yakin, akan tetapi tidak mampu menyaksikan al-haq. Jadi secara ilmu hakikat tentang hakikat alam semesta itu sudah paham sampai pada ilmu yakin, akan tetapi belum mampu menyaksikan al-haq. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang menyaksikan al-haq fil kholqi, jadi menyaksikan al-haq fil kholqi suhudan kholian bil qalbi. Dia mampu mengamalkan dengan suhud, ya, suhud yaitu mata lahiriah memandang, mata batin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang menyaksikan al-haq fil kholqi wal kholqu fil haqqi. Jadi yang ketiga ini yang istimewa, mampu menyaksikan al-haq fil kholqi, ya, dalam melihat mampu melihat Allah di dalam melihat makhluk, begitu juga dalam melihat makhluk yang terlihat adalah al-haq, itu karena sudah memahami ilmu hakikat. Nah, yang ketiga ini bihaitsu la yakunu ihtama mani'an minal akhar. Jadi pandangan dalam melihat makhluk dan al-haq itu tidak saling mencegah. Ini yang level ketiga. Jadi istilahnya ini pada makom bako, ya. Yang kedua makom fana. Yang pertama tadi yaitu sebagai
tahapan awal salik mubtadi yang baru paham teori ilmu tentang hakikat wujud tapi belum mampu mempraktekkan syuhud. Nah, yang ketiga ini adalah yang muntahi. Jadi orang yang sudah sampai pada tahapan melihat al-khalqu makhluk, ya di situ melihat al-haq. Begitu juga sebaliknya dalam melihat al-haq, ya dia juga tidak terhalang dalam melihat al-khalqu. Nah, tiga pandangan ini ya sebagai tingkatan bahwa orang-orang yang belajar hakikat, tingkatan dalam memahami dan mengamalkan ya nggak lepas dari tiga hal tadi. Itu. Kemudian dijelaskan bahwa tingkatan yang pertama tadi yaitu mungkin baik dibandingkan dengan tingkatan orang awam. Itu. Tapi tingkatan yang pertama ya tentu memiliki ada tingkatan yang di atasnya, yaitu yang kedua. Dan yang kedua ada yang lebih istimewa lagi, yaitu tingkatan yang ketiga. Lah yang ketiga inilah yang disebut dengan maqamul anbiya wal aqtab. Jadi para nabi, para wali kutub itu pandangannya sudah level ketiga tadi. Ya mungkin kita masih level pertama lah, gak apa-apa. Tapi ada harapan gitu kan. Kalau kita istiqomah, ya insya Allah bisa menaikkan kualitas pandangan kita dari yang pertama naik yang kedua, dari yang kedua naik ketiga. Kemudian berikutnya, bagi orang ya yang telah merasakan martabat yang tengah tadi yang kedua, itu tidak boleh meninggalkan syariat waktorekoh. Jadi maksudnya orang yang bisa mencapai pada tingkatan yang kedua tadi, jadi sudah paham ilmu hakikat, kemudian bisa paham syuhud, yaitu dengan pandangan mata batin, bukan untuk diucapkan. Ini ada catatan penting, itu orangnya atau saliknya tidak boleh sampai berlawanan dengan syariat dan torekoh. Itu di sini catatan penting. Jadi ini sumber dari ajaran hakikat itu sudah menegaskan seperti ini. Ya termasuk ajaran-ajaran martabat 7 yang berkembang di Jawa ya. Termasuk di Serat Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Raden Ronggowarsito ya, itu merujuknya ke kitab ini. Itu artinya di sini sudah ditegaskan para salik atau orang yang memahami hakikat pada level kedua, yaitu orang yang sudah memahami al-haq pada al-khalqi, pada makhluk, kemudian dia mampu memandangnya. Lah, memandang ini adalah wilayah batin, wilayah i'tiqad. Dia sudah memahami tentang hakikat alam semesta, ya, hakikat diri kita, tapi tertib di dalam prakteknya. Misalnya dia memahami tentang hakikat wujud alam semesta yang hakikatnya dari Allah. Ketika ditanya apa itu, ya disebutkan sesuai dengan nama wujud makhluk. Tidak disebut itu apa? Itu Allah. Nah, jawaban menjawab itu Allah, ini namanya tidak tertib di dalam
praktek syariat dan hakikat. Sebab wilayah hakikat tadi itu cara praktek yang dianjurkan oleh para ulama muhakkikin yaitu dengan syuhud. Jadi tidak boleh pemahaman hakikat didohirkan melalui lisan. Tadi yang saya contohkan itu apa? Itu Allah, enggak boleh. Karena sudah berupa wujud makhluk, ya sebutkan namanya. Soal hakikatnya, pandangan tentang hakikat asal usul itu, wujud itu kembali kepada Allah, itu yang disebut syuhud. Jadi tidak usah dipamer-pamerkan ketika mempraktikkan hakikat. Cukup dinikmati dengan perenungan, dengan syuhud, apapun yang kita lihat kembali kepada Allah. Ketika berkomunikasi, pakailah bahasa syariat. Itu. Nah, di sini wa minal muhal ayyahsula. Jadi mustahil orang yang belajar ilmu hakikat bisa mengamalkan sampai pada level yang kedua tadi kalau dia berani suloyo dalam syariat dan thariqah. Itu. Jadi artinya tidak mungkin. Itu. Artinya ya syariatnya tertib. Waktunya sholat ya sholat. Waktunya jamaah ya jamaah. Waktunya bermasyarakat bermasyarakat. Waktunya ke kantor ya ke kantor. Itu. Ini praktek syariatnya. Soal hakikatnya itu menjadi rahasia batin kita dalam memandang segala yang kita pandang kembali kepada Allah, dengan pandangan mata batin, tidak untuk diucapkan. Itu. Nah, seperti contoh misalnya, ketika seseorang tiba-tiba malas sholat, kalau dia mabuk ilmu hakikat, ini akan mudah mencari pembenaran. Allah lagi ngasih males ini, gitu. Padahal ini hawa nafsu. Nah, tugas kita melawan hawa nafsu, wanhan nafsa anil hawa. Gitu. Ketika ada rasa males, ya dilawan. Ketika sudah dengar subuh, adzan subuh, kok kemudian ada bisikan tidur lagi, lawan gitu. Nah, ini praktek syariat dan hakikat yang benar. Tidak lantas diikutin bisikan hawa nafsunya, kemudian terus ilmu hakikat dibuat pembenaran. Ini dari Allah juga gitu. Nah, ini yang sangat riskan dan sangat licin di sini. Terlebih kalau sudah mulai masuk ke wilayah yang bertabrakan dengan syariat. Gitu. Contoh misalnya ada peluang maksiat. Nah, dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada hawa nafsu. Ditarik oleh hawa nafsu untuk sebuah kemaksiatan. Nah, sekali lagi kalau dia mabuk hakikat akan mencari pembenaran. Kesempatan ini kan dari Allah juga gitu. Nah, yang seperti ini tidak mungkin orang yang seperti ini bisa merasakan, mengamalkan praktek hakikat pada level kedua tadi. Itu pasti bulat dia. Jadi orang yang bulat di dalam praktek syariat dan hakikat itu sudah jelas wa minal muhal, mustahil dia bisa menikmati syuhud dalam memandang al-haq dan
al-khalqi. Kenapa? Karena telah menyalahi aturan, tidak tertib dalam praktiknya. Gitu. Nah, terlebih makom yang ketiga, yang istimewa tadi, orang yang sudah mampu melihat al-had pada al-khalqi. Jadi dalam melihat semua wujud langsung terkoneksi, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pada level ini juga tidak mungkin melakukan praktek nulayani syariat dan thariqah. Itu jadi tetap wadhifah, zikirnya jalan, riyadhah mujahadahnya jalan atau tirakatnya jalan, praktek syariatnya juga jalan, tertib, waktunya sholat ya sholat, disempurnakan dengan sunnahnya, waktunya puasa Ramadan ya puasa, setelah Ramadan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Maka orang yang bisa mensinergikan praktek syariat dan thariqah inilah yang diberikan anugerah oleh Allah bisa merasakan praktek syuhud pada level yang ketiga yang tadi disebut sebagai makomnya anbiya dan makomnya para wali kutub. Gitu. Jadi di sini perlu sebagai catatan, orang yang mabuk hakikat bulat dengan sendirinya karena apa ya, campur aduk dikira ini benar ternyata salah, dan di situ dia dipermainkan oleh hawa nafsu gitu. Kemudian selanjutnya ya, jadi penekanan kalimat tadi itu kunci ya. Kunci, jadi siapapun yang belajar martabat 7 harus berpegang pada prinsip tadi. Kalau ada orang yang mengamalkan martabat 7 kok kemudian tarikus syariah, ya berarti tidak mengikuti panduan yang disampaikan oleh mu'alif. Pasti bulat, nggak karuan. Syariatnya juga berantakan, hakikatnya juga berantakan. Wa anna jam'il mawjudati min haitsul wujud ainul haq. Nah, ini penjelasan yang lebih lanjut ya, bahwa sesungguhnya yang mawjudat itu apa yang ada di alam semesta, lihat gunung, lihat laut, lihat apapun ya, warna-warni makhluk di alam semesta ini kan mawjudat. Min haitsul wujud, dari sisi wujud itu ainul haq, esensi dari al-haq, hakikatnya. Bagaimana logika kita bisa menerima ini ya? Kita nalar dengan logika kita, akal kita untuk bisa mencapai pada pemahaman ini. Contoh objeknya diri kita. Ya, diri kita ini masuk bagian dari maujudat. Nah, kemudian dari sisi wujud itu disebut ainul haq. Jadi artinya apa? Wujud diri saya ini kalau ditelisik mundur ke belakang ya, wujud physically ini asal usulnya ya dari sulalah mintin. Ya, Saripati tanah. Kan sekarang sudah berwujud fisik. Dulu tarik mundur lagi pada waktu saat lagi lahir ya, dalam posisi suci. Sebelum lahir posisinya berada di alam rahim seorang ibu 9 bulan. Berproses zatnya dari sulalah mintin, kemudian menjadi nutfah,
nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, sampai kemudian ruh ditiupkan. Nah, kemudian yang mengadakan wujud kita ini menjadi ada, itu siapa? Ya, tidak ada lain adalah yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilacak lagi pakai teori martabat 7, ya semua perencanaan wujud alam semesta termasuk wujud kita ini, desain dan perencanaannya ada di alam qadim, yaitu alam wahidiyah. Itu akan tetapi ketika sudah menjadi wujud fisik seperti wujud kita ini, berarti ini wujud baru. Ya, wujud baru. Berarti wujud baru ini harus dipahami secara hakikat, ya secara hakikat itu ainul haq. Ya, artinya ya dasar dzatiyah kita ya kembali kepada al-haq, karena dari tidak ada dia yang mengadakan hingga menjadi ada. Lah, batasannya seperti apa? Batasannya ketika sudah menjadi wujud fisik seperti ini, harus dipahami ini wujud makhluk yang baru. Jangan lantas dipahami, oh saya ini Allah dong, gitu. Saya ini al-haq dong. Ini yang tidak boleh. Gitu. Jadi pemahaman bahwa wujud kita ini dari sisi wujud adalah ainul haq, ini dari sisi hakikat. Karena ya memang kita ini asal usulnya dari tidak ada menjadi ada, ya yang mengadakan yang maha ada yaitu Allah. Tapi setelah menjadi wujud yang gembleger ini, ya ini berarti sudah wujud makhluk, wujud baru. Maka ketika menjadi wujud baru, ya harus mengikuti aturan dengan prinsip-prinsip di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia ya makhluk, tidak boleh lantas makhluk dianggap Tuhan, gitu. Jadi di sini letak titik demarkasinya. Kalau secara substansi hakikatnya ainul haq iya. Tapi ketika sudah menjadi wujud yang baru dengan disebut istilah lain tasbih, ya namanya wujud makhluk, ya makhluk, dia ciptaan. Maka ketika dia ciptaan, ya dia sudah punya nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya sebutlah namanya masing-masing. Itu. Tidak boleh kemudian dipanggil dengan panggilan ainul haq. Oh itu Allah, itu Allah, itu Allah. Itu enggak boleh. Gitu lah. Ketika kita sudah paham ini, sudah tahu penempatannya secara proporsional, ya ini tidak menimbulkan pro kontra. Sebab pemahaman ainul haq yang pernah terjadi di Aceh, ya sampai diluruskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya oleh para pengikutnya Syekh Samsuddin As-Sumatrani, karena ketika memahami bahwa kita ini ainul haq, akhirnya ngaku-ngaku aku ini Allah, gitu. Kan keluar kalimat ya ana nafsuhu wa wujuduhu, aku ini dirinya dan wujudnya. Nah ini yang tidak dibenarkan menurut i'tiqad Asy'ariyah, karena Allah bersifat maha suci, ya tanzih,
yang laisa kamislihi syai'un. Sedangkan wujud makhluk itu wujud baru. Maka ketika wujud baru tidak boleh kemudian dia menisbatkan dirinya wujud Allah. Nah, di situ letak bergesernya ya pemahaman, sehingga menimbulkan kontroversi di Aceh abad 16-17 itu karena di situ mereka menyatakan ana nafsuhu wa wujuduhu, ya, Allahu nafsuna wa wujuduna, gitu. Allahu nafsuna wa wujuduna. Allah adalah diriku dan wujudku. Ini yang disebut dengan istilah ilhad, mulhid orangnya, yaitu mencampur aduk antara wilayah kehambaan dan ketuhanan. Gitu. Jadi mereka sampai punya pendapat Allahu nafsuna, Allah itu diriku, wow. Ini pemahaman ini yang dikritik oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan juga diluruskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, jadi Ainul Haq itu pada asal usul, yaitu ketika di level azali tadi. Tapi ketika sudah berproses ke alam arwah, alam misal, sampai alam atsam, menjadi wujud yang beragam ini, tetap dia kembali kepada yaitu sebagai wujud makhluk, gitu. Wal ghairiyatu i'tibariyatun, sedangkan wujud lainnya itu bersifat iktibar, bersifat majazi. Kalau di Durun Nafis menggunakan istilah majazi, tapi di sini menggunakan iktibari. Jadi wujud hakikinya ya kembali kepada Allah, sedangkan wujud majazinya ya kembali kepada wujud hamba. Itu. Nah, di sini letak pemilahannya supaya tidak dicampur aduk. Gitu. Jadi Syekh Abdul Rauf itu meluruskan pemahaman ini karena itu tadi di Aceh muncul pemahaman Allahu nafsuna wa wujuduna. Nah, itu identik dengan konsep manunggaling kawula Gusti, gitu. Nah, masa hamba yang tidak berdaya menyatu dengan Tuhan yang Maha Suci. Nah, ini sebenarnya dikritik dan Ibnu Arabi sendiri tidak menggunakan istilah ini. Gitu. Jadi kalau kita pemahamannya presisi ya dalam memilah tadi, itu sebenarnya ya fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Yang menimbulkan masalah itu kan tadi tergelincir pada pemahaman ilhad, mencampur aduk wilayah ketuhanan dan kehambaan. Seperti Allahu nafsuna wa wujuduna, Allah itu diriku dan wujudku. Ya. Wa ammu min haisul haqiqah. Nah, ini. Jadi artinya kita diberikan bekal oleh mu'alif, tentang hakikatnya kita sudah tahu. Ya memang sumbernya dari Allah. Karena alam semesta dulu tidak ada, yang mengadakan Allah. Ya, bumi sallallahu Muhammad. Ya, kita lanjut. Ya, jadi kita sudah dikasih bekal pemilahan yang presisi gitu.
Jadi sehingga terhindar dari mencampur aduk itu tadi. Wa min khisul haqiqah. Nah, ini kembali ke tentang hakikat ya, fal kullu huwal hal. Kul semuanya, alam semesta seisinya, wa al-haq. Dia adalah al-haq. Wa ta'ala gitu. Wa misaluhu al-hubab, sebagai contohnya yaitu al-hubab. Al-hubab itu ini untuk itu kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu yang ada di pinggir pantai apa namanya? Bukan yang putih-putih di pinggir pantai. Yang di pinggir pantai. Kalau bahasa Jawa untuk, kalau bahasa Indonesianya itu buih. Itu hubab. Wal mauju dan ombak. Wal mauju dan ombak. Wal mauju dan ombak. Wa kaunus salji, dan adanya salji, es gitu. Ini mu'alif memberikan analog perumpamaan supaya kita memahami hakikat ainul haq tadi. Ya, disebut ombak itu apa? Isinya kan air. Air dalam jumlah besar. Terus itu ombak. Kemudian laut ya, pertama istilah laut. Laut itu adalah kumpulan air dalam jumlah tak terbatas. Namanya laut. Namanya sudah disebut laut. Gatnya apa? Air. Terus ketika diterpa oleh angin, ya, air laut ini menjadi ombak. Ombak menjadi istilah baru. Hakikatnya apa? Tetap air. Setelah ombak dari atas sampai pinggir, jadilah buih, kuntuk oleh bahasa Jawa. Lah, hakikat kuntuk atau buih yaitu air. Nah, ketika sudah berwujud ya lautan, ombak, buih, ini disebut dengan wujud baru, sudah punya nama. Ya, kalau manggil itu apa? Ya, wa'allama adama asma'kullah, panggillah namanya, yaitu laut gitu. Jangan mabuk hakikat itu apa? Air gitu kan. Terus lihat ombak, gelombang itu apa? Itu ombak karena sudah punya nama. Terus yang dipikir itu apa? Ini buih gitu. Ini yang disebut praktek memilah antara yang hakiki dan yang majazi. Itu. Jadi hakikatnya kita kan sama. Di teori martabat tujuh kan sekarang dari kita ini seret mundur, alam misal mundur, alam arwah mundur, ketika martabat qadim, itu kan. Itulah perumpamaan ini supaya kita bisa mempraktekkan secara proporsional. Itu. Tidak ilhad seperti pemahaman yang terjadi di Aceh tadi. Wawahu nafsuna tadi. Dan muridnya Syekh Siti Jenar juga di Serat Centini juga dijelaskan. Ketika ada sidang Syekh Siti Jenar di Masjid Demak, muridnya lagi membala kambing, lari-lari, kemudian teriak, "Oi, tunggu,
Allahnya lagi lari. Gitu. Nah, ini perumpamaan tadi yang belum memahami antara yang hakikat dan yang majazi. Gitu. Hakikat lautan ya air, ombak ya air, buih juga air. Tapi dia sudah punya nama. Ya, nama inilah yang disebut majazi. Air dalam jumlah besar namanya laut. Yang bergelombang namanya ombak. Yang di pinggir namanya buih. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau paham ini, ya bisa untuk tidak muncul pemahaman yang aneh-aneh gitu. Yang sering menimbulkan kontroversi itu. Karena kan tadi biasanya yang kontroversi kan baru paham soal buka hakikate, kemudian nggak dipahami terusannya. Oh, semua dari Allah, semua Allah. Sampai kalimat, oh, aku ini Allah lah. Itu kalimat-kalimat seperti itulah yang akhirnya menimbulkan kontroversi dan akhirnya apa? Nama baik hakikat menjadi rusak. Padahal ini ilmu mutiara. Ya. Tuh. Fa inna kullahunna min haisul haqiqah. Gitu. Karena semuanya dari sisi aspek hakikat itu ainul ma, gitu. Esensinya air. Gitu. Ombak ya air, lautan ya air, salju ya air, buih ya air. Wa min haisu ta'ayun, akan tetapi dari sisi ta'ayun itu wujud yang baru itu, kenyataan ghairul ma, itu dia bukan air karena sudah punya nama masing-masing tadi. Wa kadzalika dan seperti itu as-sarabu, ya, yaitu as-sarabu itu endek-endek itu maksudnya tuh fata morgana. Ya, fata morgana. Min haisul haqiqat, dari sisi hakikat. Ainul hawa, yaitu esensi dari hawa, dari udara. Itu fata morgana. Wa min haisu ta'ayun, dan dari sisi ta'ayun, kenyataan, ghairul hawa, dia bukan angin gitu. Wasarab dan fata morgana fil hakikat, secara hakikat sebenarnya hawaun itu udara. Jadi itu fata morgana. Dilihat dari jauh nampak, kemudian dikejar tidak nampak. Nah, dhuharut bisuratil ma, dia dhuharut nyata dalam bentuk fisik, ya, dengan rupa air. Gitu. Nah, itu jadi ini perumpamaan yang disampaikan mu'alif ini supaya logika kita bisa memahami cara praktek memahami hakikat secara benar. Wadalailu, dan bermula dalil adallatu yang menunjukkan ala wahdatil wujud, atas wahdatul wujud, kasyiratun, itu banyak. Ya, jadi selanjutnya akan membahas soal dalil-dalil wahdatul wujud, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari hadis. Jadi ini sudah mulai pembahasan akhir. Ya, jadi dengan demikian setelah kita memahami teori martabat 7 yang dijelaskan di awal, mulai dibagi menjadi qadim ada 3, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Kemudian yang baru yaitu alam arwah, alam isar, alam asam, sampai alam insan. Kemudian mu'alif menjelaskan
praktek memahami hakikat yang sebelumnya sudah dijelaskan ada 3 kelas orang memahami hakikat. Yang pertama yaitu dia paham tentang hakikat tapi belum mampu mempraktekkan syuhud. Yang kedua, dia paham hakikat, ya sudah bisa syuhud, dia memandang objek secara hakiki. Dan yang ketiga yaitu sudah memahami hakikat dan ketika praktek syuhudnya antara al-haq dan al-khalqu, antara makhluk, antara al-khaliq dan al-makhluk, antara Tuhan dan hamba, itu bisa memahami secara proporsional. Artinya ketika melihat makhluk langsung terkoneksi ingat al-haq, ingat Allah. Sebab wujud makhluk ini menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat wujud alam semesta, ya bisa langsung terkoneksi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga dalam melihat apapun yang kita lihat, kalau sudah bisa mempraktekkan syuhud, ya itu tidak terjadi manian. Manian itu misalnya pada saat melihat makhluk lupa Allah, pada saat lihat Allah lupa makhluk, ini masih terjadi manian. Nah, level yang ketiga itu sudah tidak terjadi manian. Itu kan terkadang kalau lagi fokus syuhud, yang diingat hanya Allah, makhluknya hilang. Itu. Tapi ketika lihat makhluk, Allahnya hilang. Nah, itu masih level salikin, wajar. Tapi pada tahap tertentu, ya suatu saat akan merasakan bahwa pada pandangan seorang salik dalam melihat objek al-khalqu, makhluk, nah, di situ mampu memandang al-haq. Jadi tidak ada yang mencegah atau ketika melihat makhluk Allahnya hilang, melihat Allah makhluknya hilang. Nah, ini sebagai penjelasan akhir dari mu'allif. Dan yang terakhir, ya pondasi, ya bisa mengamalkan hakikat dengan baik dan benar, ya baik level 1, level 2, level 3, tidak boleh menulayani syariat dan thariqah. Ya, karena untuk menemukan hakikat itu melalui 2 proses tadi. Ya, syariatnya tetap jalan, thariqahnya zikir, wadifah, amaliyah kita terus jalan sehingga kita menemukan yaitu makna-makna hakikat di dalamnya. Terus perumpamaan terakhir yang disampaikan oleh mu'allif yaitu ibarat laut, ombak, kemudian buih. Ini untuk mempertegas tentang hakikat ainul haq tadi. Jadi lautannya esensinya air, ombak ya air, buih juga air. Tapi ketika sudah wujud menjadi laut, menjadi ombak, menjadi buih, ya dia sudah punya nama. Nah, wilayah syariat, ya, ketika kita berkomunikasi, pakailah bahasa syariat yang benar. Ini apa? Buih. Jangan sampai ini apa? Ini air. Gitu. Ini apa? Ini Allah. Gitu kan. Kamu siapa? Ya kamu, ya namanya yang disebut. Dan kamu siapa? Allah. Nah ini yang tidak tertib di dalam praktek syariat dan hakikatnya. Jadi jelas gamblang bagi orang yang belajar hakikat dengan merujuk kitab Tuhfah Mursalah, ya kalau diberikan pemahaman yang utuh, ya, sebenarnya sinergis, ya tidak terjadi
perdebatan atau tidak mempertentangkan antara syariat dan hakikat. Diibaratkan ya seperti keris dan warongko. Keris itu esensi, ya, isi. Warongko itu wadah. Dua hal ini akan menjadi istimewa kalau bersinergi. Kalau keris tok mana indahnya? Kalau ya warongko tok ya nggak ada kerisnya, ya apa fungsinya gitu. Begitu juga ketika kita melihat Ka'bah Baitullah, kita sudah diisyaratkan di sana. Ka'bah secara hakikat ya hanya kumpulan tumpukan batu. Akan menjadi indah ketika diberikan kiswah. Gitu. Jadi perumpamaan syariat hakikat sudah ada pada wujud Ka'bah itu. Coba kalau pas pergantian kiswah, lihat wujud asli Ka'bah. Kan hanya tumpukan batu. Di dalamnya ya hanya ruang kosong. Gitu. Nah, sedangkan makna asror di balik Ka'bah ya simbol keesaan. Wujud Ka'bah secara fisik ya hanya tumpukan batu. Tapi menjadi indah ya ketika diberikan kiswah ya dengan ornamen-ornamen kaligrafi Arab yang bertuliskan dengan tinta emas, akan menjadi daya lebih menarik lagi. Nah, ini perumpamaan kiswah dan Ka'bah ini sesungguhnya perumpamaan antara syariat dan hakikat yang saling bersinergi. Gitu. Jadi jelas sesungguhnya kalau ada orang yang memilah hakikat sendiri, syariat sendiri, nah itu sebenarnya pemahaman yang tidak pas. Dan itu pasti akan menimbulkan kerancuan dan praktek yang lambat laun akan semakin jauh dari nilai-nilai syariat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami secara utuh dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan secara utuh juga, sehingga keseimbangan antara syariat dan hakikat itu nyata dalam praktek dalam ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini kita lanjut terkait dengan dalil-dalil, karena dalil-dalilnya cukup banyak. Kalau kita bahas malam ini semua nggak habis juga. Kita fokuskan untuk pertemuan yang akan datang. Jadi kalau ada orang bertanya apakah hakikat itu sumbernya dari Islam, iya. Apakah ada dalilnya? Ada. Ya, nanti fokus untuk dalil akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Udah cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.